Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Saputri, NPM 2103012012. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi saya yang bertemakan pemikiran ekonomi Islam di masa dinasti Umayyah. 1. Masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa pemerintahan Muawiyah, beliau mendirikan kantor catatan negara dan merancang pola pengiriman surat melalui pos serta seluruh fasilitas pendukungnya. Tujuan kebijakan moneter awal pemerintahan Bani Umayyah yang pertama yaitu mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Pada waktu seorang gubernur membanggakan banyaknya pajak yang mereka kumpulkan. Yang kedua, untuk memuaskan para pejabat negara dengan memberi mereka harta sebanyak-banyaknya. Dua tujuan inilah yang menjadi acuan usaha para khalifah sehingga menyebabkan kekacauan di masyarakat. Guna mendapatkan harta yang banyak menyebabkan banyak sekali orang yang tidak mau masuk Islam karena masih sama membayar pajak. Yang kedua, masa Abdul Malik bin Marwan. Pencapaian yang dilakukan pada masa kepemimpinan Abdul Malik yakni berupa pemikiran yang serius untuk menerbitkan mata uang sendiri sebagai salah satu alat pertukaran. Keberhasilan tersebut dicapai setelah adanya permintaan dari pihak Romawi. Saat itu mata uang yang berlaku adalah mata uang Bizantium dari Persia yang nilainya sama dengan logam emas dan perak pada dinar dan dirham. Untuk menghilangkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dari mata uang yang berlaku, Khalifah Abdul Malik sangat keberatan dan menolak, sehingga dari peristiwa tersebut, beliau akhirnya mencetak mata uang Islam sendiri dengan mencantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim menggunakan kata dan tulisan bahasa Arab pada tahun 695 Hijriah. Yang ketiga, masa Umar bin Abdul Aziz. Umar melakukan pembenahan di segala bidang dan di seluruh wilayah kekuasaannya berdasarkan syariat Islam. Pembangunan bukan saja pada bidang infrastruktur, tapi juga pembangunan sumber daya manusia. Dalam kurun waktu kurang 3 tahun, masyarakat Islam berada dalam surga dunia. Kemakmuran dan kesejahteraan merata di seluruh wilayah. Terbukti tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Kebijakan fiskal Umar bin Abdul Aziz adalah mereformasi sumber pendapatan negara melalui pajak tanah atau kita sebut dengan kharaj, pajak non-muslim yaitu jizyah, pada 3 profesi yaitu petani, tuan tanah, dan pedagang. Adapun sumbangsi dari para ulama dan fuqaha, yang pertama yaitu dari Zaid ibnu Ali 699 sampai 738. Pemikiran yang dihasilkan oleh Zaid adalah membolehkan penjualan suatu barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tunai. Hal ini dikarenakan 1. Penjualan dalam bentuk kredit termasuk bentuk transaksi yang sah dan dibenarkan selama dilakukan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Kedua, keuntungan dari penjualan kredit ini adalah bentuk murni dari suatu perniagaan dan bukan termasuk riba. Yang ketiga, penjualan secara kredit tidak lantas mengidentifikasi bahwa harga barang yang lebih tinggi selalu berkaitan dengan waktu. Yang kedua yaitu dari Abu Hanifah 699 sampai 767 Masehi. Abu Hanifah adalah murid dari Zaid ibnu Ali. Beliau adalah seorang fiqaha yang juga pedagang. Beliau menaruh perhatian besar pada jual beli dengan akad salam. Salam adalah jual beli yang dilakukan di mana transaksi tersebut menyerahkan barang di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai di awal sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga yaitu dari Al-Auza'i 707 sampai 774 Masehi. Abdul Rahman Al-Auza'i adalah seorang ahli hukum yang menghasilkan pemikiran. Diperolehnya kebebasan dalam kontak dan memfasilitasi orang-orang dalam transaksi mereka. Pemikiran-pemikiran yang beliau hasilkan yaitu membolehkan melakukan kerjasama mizara'ah sebagai bagian dari bentuk murabahah. Dalam kontrak salam, Auza'i melakukan perubahan yang lebih fleksibel. Ia juga membolehkan peminjaman modal baik dari bentuk tunai ataupun juga kredit. Nilai-nilai yang sesuai dengan zaman sekarang yang dapat kita ambil
Pada masa dinasti Umayyah, pembangunan perekonomian merupakan salah satu pilar utama yang berhasil menganalisasi terbentuknya suatu struktur masyarakat Muslim yang tertata rapi, terutama dalam aspek kerukunan antara umat beragama dan dilakukan melalui pencetakan mata uang khusus, pengaturan ketatanegaraan, peningkatan dan pengembangan jabatan menjadi jabatan profesional seperti hakim, sehingga memperbesar jumlah lapangan kerja bagi masyarakat Muslim yang muraya adalah pada kesejahteraan masyarakat. Dari sisi ketatanegaraan, fakta sejarah menyebutkan bahwa nilai yang diambil Muawiyah dari kerajaan Persia dan Bizantium dalam hal ketatanegaraan dan sistem modern dalam kelembagaan telah membawa kemajuan dan membuka cakrawala pengetahuan di zaman itu. Misalnya, pembentukan lembaga khusus yang mengatur tentara, polisi, bahkan administrasi yang berkaitan dengan surat menyurat atau pos. Yang B, dari sisi pemikiran ekonomi. Pemikiran-pemikiran ekonomi yang lahir daripada fuqaha dan cerdik cendekia sangat didukung oleh khalifah. Walaupun Daulah Umayyah sendiri memang memisahkan kehidupan agama dengan politik, akan tetapi pemikiran yang berbasis keilmuan sangat didukung, bahkan diberi penghargaan setinggi-tingginya. Yang C, dari sisi lembaga keuangan dan pemberdayaan ekonomi. Baitul Mal pada masa Daulah Umayyah berhasil dimaksimalkan potensinya sebagai lembaga keuangan negara yang menampung seluruh harta kekayaan dari peroleh pajak, zakat, jizyah atau kharaj, baik dari sentral atau dan seluruh wilayah jajahan. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih saya ucapkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.